gede banget. Aduh, kok bisa sih ular gede kayak gitu bisa masuk ke rumah, dari mana coba? Apaan ya? Pemberani, terdengar ada suara heboh dari depan rumah Bu Ayu. Karena penasaran, saya pun mencoba melihat rumahnya. Ini tadi aku lagi mau ngambil siang, terus tiba ada ular. Kayaknya naik ke sana yuk, naik ke sana. Ada apa Bu Ayu? Ini ada ular. Aduh, bisa banget lagi. Nggak tahu lagi bersih-bersihin halaman, terus Iya, dorong dari tiba-tiba ada belakang nanti biar ular. turun. Waduh, ternyata ular yang cukup besar sedang bergelantungan di pohon jambu. Ini dari tim rescue. Telepon. Aku langsung nelpon karena gede banget, terus nggak lama langsung Mas Tio datang sama sini. Beruntung Mas Tio bersama komunitas pecinta ular dapat datang dengan cepat. Aduh, aku juga serem jadinya. Ih, dekat-dekat, jauh dulu deh. Mereka biasanya dengan sukarela membantu warga yang mengalami masalah dengan ular. Walaupun cukup menakutkan, saya jadi penasaran dan ingin tahu lebih banyak soal ular nih. Ini ular piton, ini nggak berbahaya sih. Dia memang bisa berenang, kemudian bisa manjat pohon. Aku boleh pegang nggak, Mas? Boleh, pegang aja. Tapi memang dia manjat di pohon ya, Mas ya? Dia bisa manjat, bisa renang. Nah dia sukanya dia belit seperti ini. Kalau mau ngerasain belitannya bisa dimasukkan tangannya di situ. Sakit nggak, Mas? Dirasain aja, coba. Oke, nih aku cobain ya. Sebenarnya aku takut, Mas. 8 Bisa kiloan. nemplok di batang pohon rumahku tuh gimana tuh Mas, ceritanya Yang dari mana pertama, tuh kira-kira? karena mungkin di sini potensi untuk makanan dia untuk masuk ya, seperti tikus mungkin ada di dalam. Oh, Iya, jadi kan mungkin di gudang ada barang-barang. berarti bertumpuk. lingkungan ya, Mas Betul. ya? Kalau dari cuaca sendiri kan sekarang sering hujan, Betul. sering itu ngaruh juga. Itu juga, jadi kalau pengen nggak ular masuk, itu kita kayak gorong-gorong atau yang aliran air ke dalam rumah itu harus dikasih filter dulu. Ternyata di masa pancaroba seperti ini kita harus lebih memperhatikan kebersihan lingkungan di sekitar rumah. Karena berdarah dingin, ular kerap mencari tempat hangat. Selain itu, tumpukan kayu dan barang bekas lainnya biasanya jadi sarang tikus yang menjadi mangsa ular. Wah, ternyata nggak menakutkan banget Iya. sih, Mas ya, karena ada Mas Tio juga. Nah, jadi Makasih ya, Mas Tio, udah Sama-sama. mau datang ke sini bantuin. Sama-sama, kita amanin ini ya, Oke. masukin. aman, selagi sama pakarnya pasti aman, Bu Ayu. Ini mau dibuang kemana nih? Ini mau dirilis nanti ke hutan. Dadah, Bu Ayu. Bye-bye. Iya, Mbak Rahel. Usai mengamankan ular di rumah Bu Ayu, ternyata Mas Tio langsung ada panggilan kembali dari salah satu warga Depok. Kayaknya kita ada tugas lagi nih, Mas. Halo? Posisinya di mana, Pak? Oke. Tolong awasi, kita akan segera ke sana ya. Yuk, kita ada rescue lagi tuh. Yuk. Kami bersama tim pun segera meluncur ke lokasi. Pria yang akrab disapa Tio Survival ini memang sudah dikenal sebagai sosok pecinta hewan berbahaya seperti ular berbisa. Tak butuh waktu lama, sekitar 20 menit kami pun sampai. Dengan wajah panik, Pak Wira langsung memberitahukan ternyata ada musang liar yang akhir-akhir ini kerap meresahkan warga. Saya bersama tim pun langsung bersiap-siap menggunakan alat-alat yang akan digunakan untuk evakuasi musang. Tapi dia nggak loncat ya, Mas Tio? Enggak, Ya? aman. Kukunya soalnya tajam sama gigi-giginya kan. Kalau pakai sarung tangan kayak gini aja masih tembus dia. Meskipun kerap dipelihara oleh sebagian orang, musang juga merupakan hewan liar dan pintar sehingga sulit ditangkap. Apa kita keluarin dulu yuk? Coba yuk. Jadi dia berbalik ke sini juga cepat nanti. Berarti kalau harus ke ada situ. distraksi ya dia itu sebenarnya. Aku boleh coba nggak, Mas? Boleh. Mancing-mancing Ayo. begini. Oke, coba masukin. Waduh, lumayan besar juga ukuran musangnya. Jenis musang yang kita tangkap ini adalah musang pandan. Nama lainnya adalah luwak yang terkenal karena gemar memakan biji kopi. Terus, ya, oke, cakep. Terus, kencengin. Setelah 15 menit mencoba, akhirnya musang lincah ini tertangkap juga. Musang pandan ini pun segera dimasukkan ke kandang untuk dirilis nantinya. Yap. Nah, kalau udah kayak gini, Mas Tio, Iya. apakah ini akan dirilis kayak ular tadi atau Nanti akan kita rilis.
tentunya ke lokasi yang jauh dari pemukiman karena di sini kan meresahkan banget kan. Itu dia tadi pemberani. Kita baru saja rescue musang pandan ya Mas Iya, Tio musang ya. pandan. Dan ini cukup melelahkan karena kita harus menjerat dia dengan simpul tali. Tapi setelah ditangkap, ini akan dirilis sama dengan reptil-reptil lainnya. Keberadaan musang kerap membuat warga gelisah karena musang merupakan pemakan segala, mulai dari buah hingga ayam. Duh, kasihan ya kamu musang. Sering jadi tertuduh kalau ada ayam yang hilang ya. Lagi-lagi ada permintaan tolong dari warga, sehingga kami kembali bersiaga. Dengan mengenakan pengaman, kami langsung menelusuri seluruh sudut rumah untuk mencari ular bersembunyi. Oh, di situ tuh. Bu. Ada di pojok. Oke, udah dapat itu dia. Oke, aman. Tolong Mas. Oke, turun dulu. Turun dulu. Terus nih Mas. Oke, udah. Terus lepas. Udah aman. Udah masukin. Ini ular apa Mas? Ini jenis ular kobra. Jenis ular kobra atau Nanis puntantrik. Jadi memang benar kan Ibu harus langsung ya, karena kalau ini bahaya. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya ular berhasil dimasukkan ke dalam karung. Mission accomplished. Kalau aku mau nanya nih Mas Tio, mumpung kita juga lagi bareng Ibu di Ya. sini, apakah Mas Tio itu kalau di call itu free? Iya. Berarti tidak memungut biaya Tidak. apapun ya? Karena kita kan hobi juga, Hobi juga. dengan ular-ular. Jadi bisa menyelamatkan ular dan bisa membantu masyarakat itu akan lebih menyenangkan. puas gitu ya Mas ya? Oke, kita langsung lanjut lagi. Terima kasih. Saya dan tim langsung membawa ular dan musang ini ke habitatnya untuk dilepaskan kembali. Ayo mandiin. Eits, tapi sebelumnya ternyata saya diajak Mas Tio dan teman-teman lainnya untuk memandikan ular. Daun sirih. Jadi cuman air dengan daun sirih? Iya, antiseptiknya. Jadi, Antiseptiknya? biar nggak Berarti kutuan. dia tidak pakai kimia juga ya? Iya. Oke. Kalau sementara sih ini sehat. Kan biasanya kalau dia ada kutunya itu diambil kutunya. Jadi ternyata ular itu Bersihin. berkutu juga ya? Iya, Mas, ya? berkutu. Kemudian ada juga yang sariawan. Biasanya kalau sariawan itu kita kasih abotil. Tapi di sini sehat semua. Ular itu kenapa bisa kena sariawan Mas? Iya, kadang karena makanannya, kemudian kebersihan. Bersihan. Kebersihan itu sangat penting karena ketika kotor dia gesek-gesek ke mulutnya, itu kan bisa menyebabkan sariawan juga. Selain dimandikan, kandang ular harus dibersihkan setiap 1 atau 2 minggu sekali. Nah ini fact lagi ya pemberani buat kalian orang-orang awam yang mau untuk berdekatan dengan kobra maupun king cobra ya Iya. Mas ya. Meskipun di bawah asuhan Mas Tio tetap harus menggunakan alat safety seperti Iya. kacamata dan juga grab stick ini ya. Karena kobra merupakan ular yang dapat menyemburkan bisanya hingga beberapa meter. Licin. Jika terkena mata, akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa hingga kebutaan. Usia kematian yang paling sering ular itu usia berapa Mas? Ular sebetulnya malah justru dia umurnya lebih panjang daripada manusia. Tergantung habitatnya, cadangan makanannya masih ada nggak, bagaimana dia bisa survive gitu. Kalau sudah habitatnya sudah mulai rusak kan otomatis makanan dia kan habis juga. Ada. Selanjutnya, kami akan mengeringkan si piton besar ini dan mengembalikannya ke dalam box besar. Saya mau coba gendong piton yang cantik ini ya, pemberani. Kuat nggak ya? Oh my god. Berat nggak? Wah pemberani ini rasanya kita kayak lagi mau persiapan squat ya Mas ya. Mungkin kita boleh coba nih squat nih. 1, 2, 3. Ayo. Tiga beban yang lumayan ya. Berat banget ya lumayan. Ini makanannya apa nih Mas Ini sehari-hari? ayam. Ayam sudah 2 kilo masuk ini. Karena dia bisa makan 10 kali lipat dari besar kepalanya. Dia apa di belakang? Enggak, itu ekornya. Usai memberikan makan, Mas Tio mengajarkan saya bagaimana cara menghadapi ular kobra.
jarak view. berapa nih Mas dia nih? Bisa mendetek Ya. pergerakan musuh nih. Sebetulnya kalau mendeteksi sih cukup jauh. Ini jarak 4 meter pun bisa. Dia bisa ya? Bisa. Makanya ketika Yang penting King masih Cobra- dalam insight ya gitu. Betul. Biasanya ketika ketemu King Cobra kan dia langsung berdiri kan, defense. Nah dia siap untuk nyerang seperti itu. Nah kalau dia udah seperti itu kita harus diam, nggak boleh gerak sama sekali. Karena dia tidak akan berdeteksi lagi, kemudian dia akan jalan. Tuh, benar saja pemberani kata Mas Tio. Si kobra sangat peka terhadap gerakan dibanding kepada suara. Oke pemberani, jadi dari sini semuanya diawasi oleh tim profesional. Saya tidak sendiri, jadi kalian jangan coba-coba di rumah. Dan kalaupun kalian bertemu dengan King Cobra di alam luar, di hutan, intinya adalah jangan panik. Jangan membuat gerakan tambahan, tetap freeze, tetap diam, sampai akhirnya dia akan berjalan dengan sendirinya. Itu udah jadi nih Mas ya? Sekarang saya bersama komunitas pecinta ular hendak melepaskan ular dan musang ke habitat asli mereka. Berarti kita kemana dulu nih rilisnya? Utara kah? Selatan? Kita masuk ke hutan sana aja. Kenapa harus masuk hutan? Karena biar jauh dari pemukiman juga kan. Meskipun ini udah di hutan, tapi akan lebih bagus lagi ketika di sana kan masih banyak suara-suara burung juga. Di sana salah satu makanan jenis retik dan segala macam. Jadi habitatnya di sini memang masih banyak. Sekarang mau nyoba digigitin ular. Aduh, Aku jamin nggak apa-apa. dengkul saya udah lemas nih. Berani coba kan? Berani Oke, coba. Kayak tim sudah. pemberani mewakili kalian nih. Iya. Oke. Terus ini saya harus ngapain dulu? Di briefing dulu Tangan dong. aja. Mas. Oke, tangannya taruh segini aja. Nanti aku gigitin. Tapi Gitu. Aman, aku jamin. kalau misalnya saya berdarah gimana? Aman, nggak apa-apa. Tidak menjawab pertanyaan saya nih Mas. Kalau misalnya saya berdarah Aman, nggak gimana apa-apa. nih? Kan ini nggak berbisa. Lipa. Berarti tidak memiliki taring bisa. Tapi itu pada taringnya. Nggak punya. Terus gimana cara dia menerkam mangsanya? Pakai gigi kecil-kecil. Ya. Tangannya diturun dikit. Oke, ya. Bentar, bentar. Sebenarnya enakan jari sih. Apa yang dirasakan? Tidak sesuai dengan yang kamu pikirkan sebelumnya Udah kan? nih, Mas, udah. Nih. Nah ini rasanya kayak lagi dipijit malah. Ya udah Mas, udah. Tapi lama-lama baru mulai berasa bahwa Nah. ada kayak yang menggerigi-gerigi kecil. Iya. Cuman awal-awalnya kayak geli aja sih. Sebetulnya ketakutan itu karena pikiran kita. Padahal nggak sesuai dengan ekspektasi yang kamu pikirkan sebelumnya. Saya masih lemas ini. Tim pemberani, pokoknya jangan berani untuk melakukan ini di rumah tanpa pengawasan ahli ya. Karena ini pertama dan terakhir. Meskipun ditawarin lagi saya udah nggak mau nih tim pemberani ya. Setelah selesai challenge pertama, masih ada satu lagi yang harus saya coba, yaitu tantangan mandi ular. Waduh, serem banget. Saya takut trauma seumur hidup Mas. Nggak aman. Nggak boleh berdiri aja. Enakan duduk. Bener. Ini getar banget. Santai aja. Ini memang semua yang Mas latih ini harus merasain ini nih. Iya, Semuanya. semuanya. Karena ini teknik cepat untuk berani. Ya, saya nggak butuh berani sih Mas, tapi berani coba ya. Oke. Siap. Oke, siap? Belum. 1, 2, 3. Mas, ini Mas. Gimana? Udah deh, pemberani ternyata nggak ada rasanya. Cuman emang geli aja karena mereka kayak licin gitu ya Nah, berarti kulitnya. sekarang lolos. Lolos, tapi lemes saya nih. Udah Aduh. aman. Tim pemberani pokoknya kalau kalian mau cobain jangan tanpa pengawasan Betul, ahli ya betul. Mas. Hari semakin terik. Kami langsung saja bersiap untuk melepaskan ular dan musang di tengah hutan. Jadi pemberani kita sudah di tengah-tengah hutan dan kita akan melepas musang terlebih dahulu karena menurut Mas Tio dan juga Mas Acong, Mas Bayu, kalau dilepas secara bersamaan mereka malah bisa berantem. Jadi kita memutuskan untuk melepas si musang duluan pemberani.
Musang pandan yang kami lepaskan ini memang tergolong hewan arboreal. Artinya sebagian besar hidup musang berada di atas pohon. Pantes. Kelihatan girang banget ya ketemu sama pohon. Aduh, musang udah nih Mas ya. Tinggal kita rilis Piton sama kobranya aja. Ini kalau dirilis secara bersamaan nggak apa-apa berarti? Nggak apa-apa. Nanti kan dia nggak saling menyerang. Nggak saling menyerang Kita ya? bisa masuk sana. Kita cari jalan dulu. Jadi pemberani pertama kali yang akan kita rilis adalah ular kobra. Saya jujur deg-degan karena kobra ini sangat itu dia langsung lari ke sana. agresif. Dan dia langsung pergi tuh. Iya. Tidak seperti musang, dia langsung beradaptasi dan mencari jalurnya sendiri. Jadi pemberani, sekarang kita akan merilis ular piton yang sempat kemarin melingkar di rumah warga. Kalau dari segi berat, lebih berat ular piton ini, tapi dari lincah, lebih lincah si kobra tadi ya Mas Betul. ya? Yang penting kepalanya sudah di luar. Wah, Oke. kayaknya dia mengarah ke arah pohon nih Mas. Iya. Kenapa sih Mas memilih menjadi pencari ular? Ya sebenarnya karena kebutuhan juga Mbak. Kalau ada kerjaan yang lebih enak sebenarnya lebih milih kerjaan yang lebih enak gitu dibanding resikonya yang tinggi kayak gini kan. Sekarang gimana nih Mas cara kita mendetek ada ular di sekitaran kita atau enggak? Biasanya yang jauh-jauh dari jalur manusia itu kan Ini kan ular di hutan nih. ya cenderung menghindar kalau ada gerakan manusia gitu. Jadi agak ke dalam dia. Oh kita harus masuk lagi nih Mas. Agak masuk lagi ke dalam. Kita sambil masuk lagi. Ular Mas. Oh iya tuh ada satu. Saat berjalan dan asik mengobrol dengan Mas Jaja, tiba-tiba ada ular di ranting pohon. Dengan sekuat tenaga, kami berusaha menggoyangkan pohon ini agar si ular jatuh. Karena pohon ini tidak besar, jadi tidak bisa dipanjat nih pemberani. Hari ini agak sedikit melawan. Oke. Kepalanya turun. Yes, turun dapat Mas. Tangkap. Oke. Wah. Aduh perjuangan juga capek. Berarti langsung masukin sini. Kalau kita masukin ke dalam karung, kepala duluan atau ekor duluan? Lebih aman sih di kepala. Cuman biasanya kalau saya begitu dapat Langsung di gitu saya ya? pegang kepalanya udah langsung masukin gini aja. Oh pemberani ini emang agak sedikit lebih ekstrim ya, karena ini pekerjaan sehari-hari Mas Jajai. Jadi dia udah terbiasa nih megang pakai tangan langsung tanpa bantuan alat safety. Cuma kalian di rumah jangan berani coba-coba ya ketika lagi di hutan terus melihat ular kecil ataupun ular besar, kalian tangkap pakai tangan sendiri. Kami kembali berjalan untuk mencari ular lainnya. Jadi nanti bisa mendapatkan hasil yang lumayan pemberani. Itu ada satu lagi kayaknya Mbak. Mana Mas? Mas saya kok nggak bisa lihat ya Mas ya? Wah, ini besar ini. Dia kenapa tuh Mas dia kayak gitu? Ini bentuk pertahanannya dia. Dia pura-pura mati biasanya. Wah dia meliuk-meliuk gitu ya Mas Iya. ya? Ini jenis apa nih Mas ularnya? Ini ular lanang sapi Mbak. Ini berbeda sama yang tadi ya? Iya. Ini berbahaya nggak sih Mas kalau misalnya kita temuin di hutan? Ini cukup agresif aslinya Mbak. Aslinya? Aslinya dia agresif mungkin karena dia udah kelelahan kan. Makanya begitu ketemu sama kita, dia langsung pura-pura mati gitu. Aslinya ular ini dia ngelontarin serangan kalau ada ancaman. Oke, ayo Mas, kita langsung amanin aja. Selama berbincang dengan Mas Jaja, ia hanya menangkap beberapa ular lokal seperti koros dan lanang sapi. Keduanya tidak termasuk ular yang dilindungi ya. Ada 4 jenis ular yang dilindungi, yaitu sanca timur, sanca hijau, sanca bodo, dan sanca bulan. Menurut Mas Jaja, ular-ular yang dilindungi pun sulit ditemukan karena hanya ada berada di beberapa daerah tertentu di Indonesia. Itu ini bisa murah harganya. Tapi kalau lagi susah, itu bisa agak mahal. Sudah dapat 3 ular nih pemberani. Saya dan Mas Jaja langsung menuju ke rumah pengepul ular. Selamat sore. Lagi bersih-bersih ular nih Mas? Iya. Ini lagi mau ngukur ini nih, ular kadut. Nih, tadi kita nemu nih kan 3 nih. Ya. Coba Mas lihat dulu. Kita cek dulu Iya. Tadi jenisnya apa aja Mas? Ada koros 2 ekor sama LS 1 lanang sapi. LS. Iya. Mungkin kalau
koros mah per kilo, nggak bisa per ekor. Berarti dia langsung Paling ditimbang kalau per gitu ya? ekor, jarang-jarang yang maunya. Ini kan yang LS nih. Iya. Ini berapa nih mas satu ekornya? Ini per ekor paling 10.000. 10.000. Iya. Kalau di tadi Purwokerto lari-larian 10.000. loh mas nyari ini. Tidak bisa naik lagi nih. Wah, nggak. Foto bareng deh kita gimana? Bisa nggak? Emang harganya segini. Emang harganya 10.000. Untuk hari ini berarti ya pasaran hari ini 10.000. Iya, 10.000. Kalau koros berapa? Coba Kalau itu. koros paling per kilo. Ini berapa nih timbang dulu boleh nih berarti. Ada berapa? 2 ekor berapa kilo? Oke, ini kita ukur dulu ya. Ada 5 kilo lebih. 0,60-an ya. Iya. Berapaan nih berarti? Ini 60 ya. Berapa nih? Nggak nyampe sekilo tapi lebih dari setengah. Nggak nyampe sekilo. Kan per kilo itu untuk hitungannya 20.000 ya. Oke. Untuk per kilo. Nah, ini kan nggak sampai sekilo, hanya setengah lebih. Paling kita cuma bisa hargain 12.000. Oke pemberani, saya hari ini sudah menemani Mas Jajai dan juga ketemu sama Mas Cakra dan kita udah ngobrol dan kita hari ini mendapatkan 22.000. Memang untuk nominal tidak terlalu besar ya Mas ya. Cuman saya sendiri tuh puas karena bisa mendampingi Mas Jajai sampai lari-larian tadi, terus juga udah sempet ikut nge-rescue sama Mas Tio, udah sempet ngerilis, bahkan sampai dikerjain, digigit, diguyur, dan hasilnya tuh bener-bener kayak bikin saya lebih berani. Berani coba? Coba kalau berani. Mana nih Mas bayarannya nih? Bentar ya. Lebihin kalau boleh ya Mas Jajai ya. Mudah-mudahan dibonusin. Mudah-mudahan dibonusin. Tadi 20, 2.000. Oke lah. Kita bonusin ya. Paling kita bonusin goceng. Oke. Terima kasih nih buat Mas Jajai. Ini. Terima kasih. Let's go cow cari es kelapa. Makasih ya Mas Cakra. Thank you, Kang. Ya.